Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali sahabat Ikra Medical Podcast. Dalam kesempatan ini saya Nurani yang akan menjadi host. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu ya yang luar biasa, Masya Allah, Dr. Firman Rahman Masyhur, spesialis kedokteran penerbangan ya dok ya? Spesialis kedokteran penerbangan. Iya benar, wah itu luar biasa, jarang terdengar ya dok ya kalau misalkan versi bahasa Indonesianya gitu ya dok ya. Secara bahasa Inggrisnya itu Aviation Medical Doctor. Iya, aviation medical doctor kalau bahasa Inggrisnya. Nah itu nanti mungkin kita akan sekalian menggali ya dok ya ke dalam-dalamnya. Nah tema kali ini tuh evakuasi medis melalui udara, dok. Oke. Kalau mendengar itu ya, dok ya, karena generasi saya nih ya yang sering nonton drama gitu ya. Itu yang kita lihat tuh Dr. Heli atau drama yang baru itu ada Trauma Code gitu ya, ada Code Blue. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu tentang evakuasi medis melalui udara. Mirip nggak sih, dok? Atau sama nggak sih, dok? Gitu. Mungkin agak beda ya. Jadi kalau kita lihat di sinetron seperti Code Blue atau ada beberapa sinetron Korea, itu adalah mereka-mereka yang bergerak di bidang tanggap darurat atau menyelamatkan nyawa, search and rescue. Jadi mungkin ke situ. Kalau di kita di sipil kita nggak banyak. Kalau kejadian seperti itu lebih banyak di militer. Kenapa? Karena kita di sipil yang kita hitung adalah pergerakan pesawat. Pergerakan pesawat itu kita hitung biayanya. Biayanya itu akan ditanggung oleh mereka yang customer. Atau zaman sekarang mungkin nggak terlalu ya. Asuransi yang lebih banyak menanggungnya. Di Indonesia untuk helikopter medevac itu nggak terlalu banyak. Yang banyak di Indonesia helikopter medevac adanya di daerah Bali. Di daerah Bali, kenapa banyak wisatawan yang butuh pertolongan mendadak yang ada di Bali dan sekitarnya, seperti di Nusa Penida, Nusa Lembongan, atau Gili Air, Gili Trawangan. Nah itu butuh helikopter medevac. Karena transportasi agak susah di sana. Tapi kalau Jakarta dan sekitar nggak terlalu banyak. Saya selama jadi dokter penerbangan, untuk terbang dengan helikopter saya hanya punya 2 case. 2 case, satu adalah menjemput pasien dari pabrik Toyota di Karawang. Kenapa perlu helikopter medevac? Karena waktu itu lagi pembangunan jalan tol Cikampek, jalan tol, jalan layang, jadi macetnya luar biasa itu jalan tol. Kemudian ada petinggi dari Toyota Jepang berkunjung ke pabrik Toyota Jepang dan gak ada gangguan kesehatan, kolaps. Harus dibawa ke rumah sakit secepatnya dan mereka inginnya rumah sakitnya yang baik di Jakarta. Rumah sakit yang baik di Jakarta pada waktu itu perjalanan dari Karawang ke Jakarta bisa makan waktu 1 jam lebih, sehingga mereka memutuskan jemput dengan helikopter, diterbangkan ke rumah sakit di Jakarta. Jadi tim saya dapat order jemput pasien di pabrik Toyota di Karawang, kemudian dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Waktu itu saya bawa terbang ke rumah sakit MRCC. Kita landing di helipad di lantai 35 gedung rumah sakit MRCC. Jadi itu kasus helikopter medevac yang saya kerjakan di Jakarta. Kasus kedua helikopter medevac yang saya kerjakan adalah kasus kapal tanker. Kapal tanker ada di samudra Indonesia. Dia mau menuju ke Jepang lewat selat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Selat Sunda. Ada anak kapal terjatuh, kemudian entah
geger otak, entah trauma yang lainnya, pingsan. Kapal waktu itu mau lewat di Selat Sunda. Kapal tanker yang besarnya luar biasa itu nggak ada tempat merapat di daerah Indonesia waktu itu. Jadi diputuskan untuk membawa anak kapal yang terjatuh itu ke yang terdekat adalah di Jakarta, tapi untuk bisa membawanya kita jemput dengan helikopter. Itu juga kasus yang sangat tricky. Kenapa? Kapalnya nggak bisa berhenti. Goyang ya? Kapalnya nggak bisa berhenti. Goyangnya mungkin enggak ya, tapi karena dia berjalan terus dengan kecepatan yang nggak terlalu cepat sebetulnya. Nah, kemudian kita bawa helikopter ke pelabuhan Cilegon. Kemudian kita tunggu sampai kapal itu lewat. Nah, pas kapal itu lewat dengan komunikasi radio yang harus presisi, kita berangkat, kita mendarat di decknya kapal tanker itu, kita jemput, kemudian kita bawa terbang lagi ke Cilegon waktu itu. Itu jadi saya selama sebagai dokter penerbangan hanya 2 case helikopter yang saya kerjakan. Kebanyakan berarti pakai pesawat ya dok ya? Kebanyakan pakai pesawat. Kenapa? Karena saya adalah mantan dokter perusahaan penerbangan. Jadi saya lebih banyak bawa pasien pakai pesawat. Oke. Berarti kalau kayak gitu nih, misalkan tadi ceritanya berarti kan memang kasusnya itu memindahkan pasien lintas pulau untuk waktu yang lebih cepat ya dok ya? Nah itu tuh alurnya gimana sih dok kalau misalkan dari pengalaman kerja dokter? Mungkin juga bukan memindahkan pasien lintas pulau, pokoknya tempat-tempat yang memang nggak, kalau pakai helikopter tempat-tempat yang nggak aksesnya lebih sulit. Aksesnya sulit, terpaksa kita pakai helikopter. Oh iya. Untuk akses yang sulit. Tapi kalau aksesnya di mana ada pelabuhan udara, pulau-pulau di Indonesia ini kan cukup banyak pelabuhan udaranya, biasanya itu yang kita pakai. Nah, kalau untuk memindahkan pasien, yang pertama kita butuhkan adalah data medis pasien. Oh iya. Sakitnya apa? Nah, kita biasanya sangat tergantung pada medical setempat. Medical setempat yang bisa ngasih data medis kita. Entah perawat, entah dokter setempat. Mereka yang ngasih data medis. Nomor 1 itu. Nomor 2, biasanya kita minta pasien yang akan diterbangkan itu distabilkan dulu. Jangan sampai pasien yang berdarah-darah, darahnya masih mengucur, kita angkut ke pesawat, enggak. Kalau bisa kita stabilkan dulu ya. Stabilisasi, perdarahan yang terjadi di berhentikan. Kalau misalnya ada frakturnya paling enggak di fiksasi. Jangan dengan kaki, tangan yang terkulai kemudian kita angkut, jangan. Kalau bisa difiksasi, karena begitu kita angkat kita juga akan mengalami hal-hal yang lain selama penerbangan. Jadi yang sudah diketahui apa masalahnya, kita minta distabilkan dulu pasien. Nah setelah itu baru kita berangkat jemput pasien, entah pakai pesawat biasa ataupun pakai helikopter. Tapi pada prinsipnya yang pertama kita butuh, kalau pasien mau terbang itu kita butuh data medisnya. Pasien apa sih yang mesti kita jemput? Persiapan alat-alat apa yang harus kita bawa jadinya. Jadi kita nggak usah bawa barang-barang yang kita nggak perlukan. Kalau kita nggak perlu oksigen ya kita nggak bawa oksigen. Tapi kalau memang perlu oksigen banyak ya kita bawa tabung oksigen yang banyak. Jadi sebetulnya data medis pasien kita butuhkan. Yang kita jemput ini kondisinya seperti apa? Itu yang kita butuhkan kalau kita mau jemput orang sakit. Itu persiapan ya dok ya. Yeah. Kalau misalkan dalam evakuasi medis itu kan melalui udara, nggak mungkin cuma dokter aja ya dok ya. Dalam satu tim tuh untuk sekali terbang biasanya perlu berapa orang dan apa aja tenaga medisnya, tenaga kesehatannya ya dok ya. Itu apa aja sih dok, saya pengen tahu gitu. Jadi kalau tempat terbatas, seperti saya cerita jemput pasien di pabrik Toyota di Kerawang, karena tempatnya sangat terbatas, hanya bisa 1 dokter, karena kita harus pasang stretcher, tanduk di dalam pesawat helikopter itu, jadi tempatnya terbatas. Nah kalau jemput pasien dengan pesawat khusus, ini mungkin saya agak tarik mundur dulu. Jadi pasien ini ada yang bisa diterbangkan dengan pesawat komersil, ada juga yang nggak bisa. Apa bedanya?
bedanya adalah penumpang atau orang sakit yang kondisi sakitnya kritis biasanya itu akan ditolak oleh penerbangan komersil. Ya, karena tidak stabil. Nomor 1 karena tidak stabil, nomor 2 ada kemungkinan meninggal selama penerbangan. Orang-orang kayak gitu pasti akan ditolak oleh penerbangan komersil. Nah, untuk mereka-mereka yang ditolak oleh penerbangan komersil, biasanya kita pakai charter flight atau air ambulance. Hanya sampai hari ini di Indonesia belum ada air ambulance yang dedicated. Jadi yang saya kerjakan adalah biasanya saya ambil pesawat charter yang kecil yang biasanya hanya sekitar 6 seat. Dari 6 seat pesawat itu biasanya 2 seat saya lepas, saya pasang stretcher, tandu supaya pasien bisa masuk ke sana. Nah, kalau pakai pesawat seperti itu atau pesawat komersil, biasanya yang berangkat adalah medical team. Medical team itu adalah dokter dan perawat. Dokter dan perawat itu biasanya kita harapkan juga orang-orang yang mengerti tentang masalah kesehatan dalam penerbangan. Minimal mengerti tentang aerofisiologi. Dengan adanya ilmu tentang aerofisiologi kita tahu membawa orang sakit terbang itu kayak apa risikonya. Karena jangankan orang sakit, orang sehat pun terbang pasti bermasalah. Iya. Pasti bermasalah. Kenapa? Manusia tidak pernah ditakdirkan Tuhan untuk terbang. Manusia ditakdirkan Tuhan untuk berjalan di muka bumi. Jadi kalau manusia terbang biasanya ada masalah. Itu yang kita pelajari di ilmu kedokteran penerbangan. Nah, kalau orang sehat aja ada masalah, apalagi orang sakit. Jadi orang sakit itu kalau medical team yang harus mengantar atau menjemput itu minimal harus punya tentang ilmu aerofisiologi, baik dokter maupun perawatnya. Jadi kita tahu kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi waktu penerbangan. Bocoran ya berarti minimal butuh pengetahuan tentang aerofisiologi ya dok ya? Yes, betul sekali. Nah, kalau misalkan kisahnya nih dok, kan memang kebanyakan kondisi pasien tuh lebih stabil ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok ya qadarullah gitu kondisinya tuh tiba-tiba tidak sesuai harapan? Mungkin dokter pernah punya pengalaman kisah-kisah dramatis gitu, mungkin bisa cerita. Ada kisah dramatis ada. Jadi kalau mungkin pertanyaannya lebih ke arah dok, ngangkut orang sakit itu apakah aman aja? Apakah nggak ada masalah yang timbul di atas? Ada. Nomor 1 sebetulnya masalah yang timbul itu mestinya kita bisa tanggulangi dengan ilmu dan perlengkapan yang kita miliki. Dan kadang tapi nggak juga. Kenapa? Pengalaman saya adalah kalau data medis yang kita terima itu nggak benar. Data medis yang kita terima, dok jemput pasien di sini. Data medisnya adalah seperti ini. Ternyata waktu pasien naik ke pesawat, saya pikir ini nggak sesuai dengan data medis yang saya terima. Ada kayak itu? Ada. Apa contohnya? Rupanya ada seorang pasien kelihatannya CA stadium lanjut, kemudian keluarga memutuskan berobat ke China, ke Guangzhou. Setelah berobat di sana, dokternya bilang, pasiennya udah stabil, memang kankernya nggak bisa dihilangkan, tapi pasien udah stabil, boleh pulang, dibawa pulang. Oke, stabil. Jadi medical report yang saya dapat dari Guangzhou, China, pasien kondisi stabil. Tapi waktu saya jemput ke sana, untuk jemput pasien di situ biasanya kita koordinasi dengan lokal, kesehatan lokal. Jadi saya pesawat mendarat, saya nggak turun, medical team lokal yang nganterin pasien ke pesawat. Kemudian pasien diangkut ke dalam pesawat, sampai pasiennya di pesawat, saya lihat tanda vitalnya, waduh ini nggak sesuai dengan data medis yang saya terima sebelumnya. Jadi pasien dalam penerbangan semakin lama semakin memburuk dan ya apa boleh buat. Tapi tantangannya buat saya bukan cuma itu ya. Kondisi pasien kita mesti jaga. Bagaimana supaya dia selamat sampai di tujuan. Tapi kalau ternyata nggak berhasil, tantangan kedua buat saya adalah
bagaimana supaya keluarga pasien nggak jadi panik, nggak jadi histeris. Karena dokter di sana udah bilang, ini udah aman, tinggal dibawa pulang aja. Dokter di sana bilang, waktu saya angkut, waduh ini pasien nggak aman. Saya pikir sebetulnya nggak layak terbang pasien seperti ini. Ya, tapi udah. Yang tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga supaya keluarga pasien nggak panik, nggak histeris. Karena kalau keluarga pasien panik histeris, jerit-jerit di pesawat, komersil buat saya nanti akan lebih repot menjaganya. Jadi itu tantangan berikutnya. Itu ilmu yang saya ajarin pada dokter-dokter yang sekolah kedokteran penerbangan, bagaimana menghadapi kalau timbul masalah seperti itu. Komunikasi efektif ya dok ya. Komunikasi efektif. Dari awal mungkin sudah dikasih tahu kali ya dok ya. Atau apa sih? Berarti kan kalau kayak gitu, oh ini diterima, terus kondisi tidak sesuai, itu apakah ya udah lanjut aja dulu atau dari awal kita kasih tahu ke keluarga gitu dok sebelum terbang? Biasanya itu sambil berjalan. Jadi waktu pasien dinaikin ke pesawat, saya nggak bisa periksa, jangan naik dulu, saya periksa dulu, nggak bisa. Karena perpindahan pasien itu biasanya harus lancar, karena kalau pakai pesawat komersil kita tergantung dari jadwal pesawat. Nah, kalau kita naikin pasien ke pesawat komersil, kita terbang dengan pesawat komersil, itu biasanya pasien naik duluan. Setelah pasien naik duluan, baru penumpang yang lain dimasukin. Pendampingnya masuk juga berarti? Termasuk pendampingnya. Jadi biasanya pasien itu naik dulu ke pesawat. Nah, setelah pasien naik, baru saya bisa cek kondisinya. Waktu saya cek, penumpang yang lain udah naik ke pesawat. Jadi biasanya udah telat buat bisa bilang, ini nggak layak, ini nggak layak. Sambil jalan aja lah. Sambil gitu jalan ya. aja lah. Kita menenangkannya, gitu ya. menstabilkan pasien dan menenangkan keluarganya. Jadi sambil berjalan. Dok, kalau misalkan berarti kan ini kebanyakan dokter tuh pakai pesawat ya dok ya. Nah, kalau mendengar ceritanya banyaknya kan berarti mendarat di tempat-tempat yang terpencil gitu ya, 4T, sulit untuk dijangkau dengan transportasi biasa gitu. Nah itu secara umum nih di Indonesia gitu, mungkin nggak sih memfasilitasi Medivac ini di tempat-tempat terpencil itu gitu? Biasanya enggak juga ya, enggak di tempat terpencil ya. Oh enggak ya? Tetap biasanya Indonesia ini sebetulnya sudah ada fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Contohnya aja, saya pernah punya pasien seorang turis Australia yang surfing di Nias. Kemudian rupanya waktu dia lagi surfing, entah jatuh, entah nabrak karang, dokter setempat menduga bahwa itu ada fraktur servikal. Ada fraktur servikal nih, kelihatannya patah tulang leher. Tapi dia minta supaya pasien itu dijemput dan instruksi dari asuransinya adalah jemput pasien di Nias, bawa terbang ke rumah sakit di Singapura. Nias, tempat surfingnya itu adalah jauh di bagian barat Pulau Nias. Kemudian oleh dokter, saya minta ke dokter puskesmas setempat, tolong dibawa dengan ambulans ke airport. Airport ada di bagian timur Pulau Nias. Jadi kira-kira perjalanan 1 jam dari bagian barat Nias, melakukan perjalanan dengan ground ambulance, kemudian sampai ke airport di bandara di Nias. Setelah itu baru saya mendarat di bandara, kemudian pasien dinaikkan ke pesawat. Oh iya ya, malah jadi lebih mudah ya dok ya. Kalau malah di tempat-tempat terpencil pasti minimal ada lapangan terbuka gitu ya dok ya. Oh iya. Bukan cuma lapangan terbuka, bandara yang bisa didarati. Bandara. Karena perusahaan penerbangan baik komersil maupun charter flight punya data tentang bandara seluruh dunia termasuk Indonesia. Iya. Bandara mana bisa didarati oleh tipe pesawat apa. Oh gitu. Jadi
itu Iya, kita jadi pilih. aman lah ya dok ya, tidak akan terlalu sulit untuk mencari tempat landas di tempat-tempat terpencil malahan, karena mereka emang transportasi utamanya malah transportasi udara ya dok ya, berarti kemungkinan bisa jadi. Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan lebih baik, ya, karena di Nias untuk fraktur servikal rupanya mereka nggak punya fasilitas, jadi asuransinya bilang jemput tapi bawa terbang dengan spesifik instruksi bawa terbangnya ke Singapura. Ya udah, dari Nias saya jemput ya bawa terbang ke Singapura. Tapi dari Nias kita tahu bahwa itu adalah tempat yang cukup terpencil, tapi dia punya bandara dan ada dokter-dokter puskesmas di sana yang nangani. Jadi pertolongan pertama waktu pasien itu jatuh rupanya dibawa ke puskesmas. Dokter puskesmas yang menilai, ini kayak fraktur servikal nih. Pasiennya masih kompos mentis, tapi ada pemeriksaan syarafnya, neurologisnya menunjukkan bahwa ini fraktur servikal ini. Oleh karena itu kenapa dia dibaringkan dengan hanya collar neck terpasang, kemudian dikasih obat menahan sakit aja, kemudian dinaikin ke ambulans, dibawa ke bandara di Pulau Nias itu. Saya datang terbang dengan pesawat charter flight, saya pakai charter flight, kemudian pasien itu dinaikkan ke pesawat, kita bawa terbang ke Singapura dari Nias. Tapi juga itu ada trik-trik yang kita harus pelajari juga. Dari Nias kita nggak bisa langsung terbang ke Singapura karena itu adalah penerbangan internasional. Oh iya. Jadi kita dari Nias itu kita harus terbang ke Pekanbaru. Pekanbaru untuk apa? Untuk bisa immigration. Baik buat medical team maupun buat pasien harus lewat immigration prosedur. Setelah dicap ya Indonesia, keluar dari Indonesia baru kita bisa terbang. Prosedur mah tetap ya harus. Prosedur tetap harus dijalani apapun kondisi yang terjadi. Jadi itu yang juga kita harus pikirkan waktu kita jemput pasien. Penerbangan domestik mau dibawa ke internasional atau penerbangan internasional mau dibawa ke domestik, sama penerbangan internasional mau dibawa ke domestik juga biasanya kita bawa terbang ke Indonesia. Tapi karena ini memang medical case, biasanya petugas imigrasi yang datang ke pesawat. Kalau saya paling sering bawa terbang pasien pakai charter flight dan mendarat di Halim. Nah, kalau kita bawa pasien yang nggak bisa berdiri dari tanduknya, dari stretchernya, petugas imigrasi yang datang. Petugas imigrasi yang datang, yang ngasih cap, dia harus cek identitas pasien dengan paspornya sama atau enggak. Setelah itu baru petugas imigrasi mensahkan kedatangannya ke Indonesia. Jadi immigration prosedur kita nggak bisa lewat juga untuk medical case, baik outbound maupun inbound. Ya dok, ada yang sepertinya terlewat ya dok ya tentang proses alur medical evakuasi medis melalui udara tuh. Tadi proses itu dari vaskes, sumber, lalu ke terbang, terus sampai ke vaskes tujuan tuh dokter perannya di mana sih dok? Nah gini, jadi kami dokter-dokter penerbangan biasanya bekerja dalam perusahaan medical evakuasi. Untuk perusahaan medical evakuasi ini biasanya paket yang kami jual adalah from bed to bed untuk mengurus penumpang atau pasien sakit. Apa itu bed to bed? Jadi kalau ada seseorang yang membutuhkan, dok, ayah saya mau berobat ke rumah sakit di Singapura. Oke, saya bukannya promosi ya. Misalnya mau berobat ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Dokter bisa bantu nggak? Bisa. Apa aja yang bisa diberikan? Saya akan visit pasiennya, apakah pasien ini layak terbang. Kalau pasien ini layak terbang, saya akan bikin reservasi dan perizinan ke perusahaan penerbangannya, saya ngurus. Kemudian saya akan urus ambulans dari rumah pasien atau rumah sakit tempat pasien dirawat di Jakarta, di Indonesia atau di Indonesia ini di mana. Saya bawa ke airport. Kemudian pasien ini kita terbangkan ke Singapura. Di Singapura saya akan urus ambulans lokal setempat supaya kita dijemput. Kalau memang harus dijemput ke pesawat, saya bisa mengurus sampai ambulans jemput ke pesawat. Atau kalau kita bisa bawa dengan wheelchair sampai ke luar terminal building di Singapura, kemudian dijemput dengan ambulans lokal, kemudian kita bawa ke rumah sakit setempat. Di rumah sakit setempat
saya bisa bikin appointment dengan dokter di rumah sakit setempat, entah di rumah sakit mana yang kita tuju, baik pilihan pasien, rumah sakitnya, ataupun kalau pasien nggak punya pilihan, kita bisa bantu pasiennya untuk memilihkan rumah sakit mana, dokter spesialis apa yang dibutuhkan oleh pasien itu kita bisa bantu. Kemudian kita bawa pasien itu ke rumah sakitnya. Di rumah sakit itu sampai ketemu dokter yang kita tuju, baru kita lakukan serah terima. Saya biasanya setelah itu baru salaman sama dokter yang kita tuju, baru saya kembali lagi ke airport, ke bandara untuk pulang ke Indonesia lagi. Jadi itu baik untuk berbagai kota, entah Singapura, Bangkok, Amsterdam, Melbourne, Guangzhou, itu yang selalu kita kerjakan. Jadi sebenarnya tuh kayak medical evacuation biasa sebenarnya pakai ambulans, tapi ada proses terbang dulu ya dok ya, sampai bed to bed itu ya dok ya. Peran kedokteran penerbangan ini sebenarnya berarti. Iya, jadi dokter penerbangannya memang berperan utamanya selama penerbangan, tapi tim kita akan mempersiapkan semuanya. Ambulans di tempat keberangkatan, ambulans di tempat kedatangan, dan appointment dengan dokter yang kita tuju, itu tim kita akan mempersiapkan itu semua. Jadi keluarga pasien biasanya hubungin kita akan siapkan semuanya. Oke. Dok, saya jadi pengen tahu karena ini kan lintas negara ya dok ya, bisa lintas daerah, lintas negara. Berarti kalau misalkan secara hukum, regulasi, terus kayak kalau misalkan kasarnya kayak surat izin prakteknya gitu dok. Nah itu dokter kayak gimana tuh dok berarti? Kalau surat izin praktek, kalau saya berpraktek sebagai dokter spesialis kedokteran penerbangan, tapi biasanya di Indonesia ini ada beberapa perusahaan yang menyelenggarakan jasa serupa angkut pasien. Sampai hari ini nggak pernah diperiksa sih surat izin prakteknya sampai hari ini ya. Kalau untuk bawa orang sakit terbang, justru yang sangat dibutuhkan adalah izin dari perusahaan penerbangannya. Kalau kita pakai komersial, kalau kita pakai charter, biasanya nggak perlu. Tapi kalau kita pakai komersial, misalnya saya bawa pasien terbang dari Jakarta ke Amsterdam pakai pesawat Garuda Indonesia, yang saya perlukan sekali adalah izin dari Garuda Indonesianya. Gitu. Boleh sudah tersertifikasi untuk terbang ke sana gitu. Ya, bukan tersertifikasi, fit to fly nggak buat dibawa terbang dari Indonesia, dari Jakarta ke Amsterdam. Pesawatnya ya dok ya maksudnya. Kalau pesawatnya pasti tersertifikasi. Pasiennya malahan ya. Bisa nggak dibawa terbang? Jadi kita harus minta izin dulu ke sana. Kita minta izin ke perusahaan penerbangan. Jadi kalau kita mau bawa terbang pasien pakai Garuda Indonesia, pakai Lion Air, pakai Singapore Airlines, pakai Thai Airways, kita harus minta izin kepada perusahaan penerbangannya. Saya mau ngangkut orang sakit. Gitu. Saya mau ngangkut orang sakit. Diizinkan nggak oleh perusahaan penerbangannya? Perusahaan penerbangan yang evaluasi pasien ini boleh diangkut oleh kita atau enggak. Kenapa? Perusahaan penerbangan pasti akan menolak orang sakit yang kondisinya berisiko, terutama berisiko meninggal di penerbangan. Kenapa? Kalau ada orang sakit yang meninggal di penerbangan, regulasi internasionalnya adalah pesawat itu harus turun di airport terdekat. Gitu. Untuk membawa orang sakit atau orang meninggal tersebut. Kalau pesawat itu turun di airport terdekat, akan banyak kesulitan yang terjadi. Oleh karena itu airline-nya, perusahaan penerbangannya yang harus ngasih izin. Harus aman dulu ya. Harus aman dulu dia. Penerbangan dia aman atau enggak. Dok, kalau misalkan berarti kan kalau misalkan nih kami sebagai dokter umum, kali tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang spesialis kedokteran penerbangan. Itu kalau yang saya tangkap tuh masih sedikit waktu dulu ya. Mungkin ada jalur-jalurnya, tempat sekolahnya gitu dok. Mungkin kalau di Indonesia. Jadi ilmu kedokteran penerbangan ini juga suatu ilmu yang relatif baru ya.
ilmu kedokteran penerbangan ini berkembang mula-mula di Amerika. Di Amerika itu mereka itu negara maju, teknologinya sangat maju, berhasil bikin pesawat yang luar biasa. Tapi kenapa pesawat-pesawat yang luar biasa maju itu tetap mengalami kecelakaan? Dibikin evaluasi, ternyata yang bikin celaka bukan pesawatnya, ternyata penerbangnya, pilotnya yang bikin celaka. Karena ternyata mereka belajar manusia itu tidak ditakdirkan untuk terbang. Jadi kalau manusia terbang itu ada masalah. Oleh karena itu ilmu ini mula-mula berkembang memang di Amerika, seluruh dunia, ilmu kedokteran penerbangan ini. Indonesia banyak mengirim dokter-dokter militer terutama ke Amerika. Mereka yang membawa ilmu ini ke Indonesia. Jadi di Indonesia yang punya ilmu kedokteran penerbangan ini adalah dokter-dokter militer yang pada umumnya mereka berpraktek di Lakes Prasaryanto Jakarta, Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa TNI AU di Jakarta. Mereka berpraktek di sana. Tapi kemudian mereka bikin suatu kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita bikin juga yuk supaya ilmu ini bisa juga berkembang di dokter-dokter yang lain, bukan hanya dokter militer Indonesia aja, bukan hanya dokter angkatan udara aja. Akhirnya mulai tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bikin program S2 spesialis kedokteran penerbangan. Mulai tahun 2008 kita mulai pendidikan ini di Indonesia. Ini satu-satunya di Indonesia spesialis kedokteran penerbangan. Dan sebetulnya juga di dunia ini juga nggak banyak. FKUI ini adalah perguruan tinggi kelima di dunia yang buka spesialis kedokteran penerbangan. Berarti dulunya belum spesialis yang dok ya? Waktu dulu dokter mulai Medivac itu berarti belum jadi spesialis atau gimana dok? Saya jadi tertarik karena kan dokter Ari 2008 mah udah masih baru atau ya dok ya? Relatif baru. Saya lama bekerja di perusahaan penerbangan, saya lama bekerja di Garuda Indonesia dan salah satu pekerjaan yang saya dapat waktu bekerja di Indonesia adalah saya diminta mendampingi pasien-pasien yang terbang dengan pesawat Garuda Indonesia. Dari pengalaman tersebut saya tahu ini ilmu saya masih kurang nih. Saya belajar saya ikut beberapa course tentang bagaimana menghandle penumpang sakit. Kemudian waktu saya bekerja itu di Garuda itu banyak course yang saya ikutin tentang kedokteran penerbangan, tentang travel medicine. Saya banyak belajar ilmu yang akhirnya saya merasa cukup percaya diri untuk melakukan ini. Waktu FKUI tahun 2008 mendirikan S2 kedokteran penerbangan, saya juga ikut dipanggil oleh FKUI. Dr. Firman, Anda kelihatannya ilmunya cukup banyak. Kalau lihat daripada sertifikat-sertifikat yang Anda punya, Anda ikut mengajar ya di S2 kedokteran penerbangan FKUI. Jadi saya mengajar di sana mulai gitu. 2008. Menarik sih dok. Jadi memang prosesnya tuh ada dokter dulu, baru ada pendidikannya ya dok ya. Kayak gitu. Wow, sangat menarik. Mungkin tadi kalau untuk yang tertarik mungkin bisa mulai belajar tentang aerofisiologi. Yes. Lalu komunikasi efektif sudah pasti. Terus sudah ada sekolahnya, residensinya di FKUI ya. Jadi sudah mungkin lebih mudah ya dok ya. Mungkin kalau dulu dokter cicil sana 1, 2, 3, 4 dipilih satu-satu gitu, dicicil ilmunya, sekarang udah ada gitu. Sangat terbuka ya, alhamdulillah. Pengetahuan saya tentang kedokteran penerbangan ini. Mungkin ada pesan dulu dok untuk penutup buat kami. Saya cuma pikir, saya ngajar di kedokteran penerbangan ini saya cukup berminat, cukup semangat. Kenapa? Saya selama bekerja dulu saya ikut berbagai course baik di Eropa maupun di Amerika. Kedokteran penerbangan itu berkembang di sana, tapi kita lihat Amerika, benua yang besar, dari barat ke timur, mereka bisa jalan pakai mobil. Dari New York ke
Los Angeles mereka bisa jalan pakai mobil, tapi tetap dunia penerbangan berkembang. Di Eropa juga sama, di dataran Eropa. Dari Perancis sampai ke Polandia sampai ke negara-negara Eropa Timur bisa dijalani dengan mobil. Dunia penerbangan berkembang. Indonesia punya spesifik. Indonesia dari Jakarta mau ke Medan, sekarang bisa pakai mobil, dulu nggak bisa. Iya. Tapi dari Jakarta mau ke Sulawesi, kita nggak bisa pakai mobil. Dari Jakarta mau ke Pontianak, kita nggak bisa pakai mobil, harus terbang. Dunia penerbangan di Indonesia ini nggak akan pernah bisa mati. Karena transportasi di Indonesia ini membutuhkan dunia penerbangan. Nah, oleh karena itu, kedokteran penerbangan ini juga dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi saya sih kalau diminta apa yang harus disampaikan, dokter-dokter muda Indonesia, ayo jangan ragu untuk ambil kedokteran penerbangan. Ini adalah lapangan kerja yang juga sampai ke depan, sampai jangka waktu panjang itu dibutuhkan. Kita dari Jakarta ke Jayapura nggak bisa pakai mobil. Iya benar-benar. Nggak bisa pakai mobil. Di Australia, saya pernah jalan pakai mobil dari Perth sampai ke Sydney dengan lama perjalanan 5 hari. Nah, di Indonesia, Jakarta Jayapura nggak ada pilihan, kita harus terbang. Iya benar. Orang sakit harus terbang, baik untuk terbang pergi berobat maupun terbang pulang berobat. Oleh karena itu ilmu kedokteran penerbangan ini menurut saya sangat dibutuhkan di Indonesia. Oleh karena itu saya tetap semangat mengajarkan ilmu ini kepada dokter-dokter muda Indonesia. Ayo teman-teman, dokter muda Indonesia, kita belajar ilmu kedokteran penerbangan. Jadi itu pesannya, ayo. Ayo gitu pesannya. Ya, wow, Masya Allah. Ini luar biasa sekali, Dok. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Alhamdulillah sudah sampai di ujung Iqra Medical Podcast. Izin saya tutup ya, Dok ya. Silakan. Semoga dokter sehat selalu. Sekian teman-teman sahabat Iqra Medical Podcast. Sampai jumpa di kesempatan Iqra Medical Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.